Discovering something brand new. I'm in love with the shape of. Hey. The shape of. The shape of you. The shape of. Halo good people, welcome to Big Man Bincang Puskesmas Menteng. Saya Gisal di sini. Hari ini saya ditemenin oleh seorang wanita cantik di sebelah saya, Kak Desi. Halo good people semua. Beliau adalah seorang ahli gizi di Puskesmas Kecamatan Menteng. Oke, hari ini kita akan bahas tentang gizi seimbang. Ngomong tentang gizi seimbang nih Kak. Dulu kan kita taunya 4 sehat 5 sempurna. Nah, perbedaan antara 4 sehat 5 sempurna sama gizi seimbang itu apa sih Kak? Oke, jadi memang ya di masyarakat kita itu terutama masih mengenal istilah yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Padahal di Indonesia sejak tahun 1995 itu sudah berganti prinsipnya menjadi prinsip pedoman gizi seimbang yang kita terapkan sampai saat ini. Nah, untuk perbedaannya 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang yang kita kenal 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari 4 sehat, yaitu terdiri dari makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayur, dan buah. Nah, untuk 5 sempurnanya itu kita kenal dengan susu. Nah, berganti sekarang menjadi pedoman gizi seimbang. Perbedaannya adalah di gizi seimbang itu tadi 5 sempurna susu itu adalah tidak sebagai suatu yang sempurna karena tidak ada makanan yang mengandung semua zat gizi atau yang bisa dikatakan sempurna gitu. Jadi di gizi seimbang ini susu termasuknya adalah ke dalam bisa tergolong lauk, yaitu yang mengandung protein hewani seperti itu. Nah, kemudian di prinsip gizi seimbang ini juga terdapat 4 pilar. Jadi bukan hanya membahas dari segi makanan, tapi juga membahas dari segi lain, yaitu ada 4 pilar. Yang pertama dari segi konsumsi beraneka-ragam makanan. Yang kedua yaitu lakukan aktivitas fisik secara teratur. Kemudian yang ketiga ada membiasakan pola hidup bersih dan sehat, serta yang keempat itu menjaga berat badan normal atau berat badan ideal. Jadi mencakup keseluruhan dari aspek kesehatan. Sekarang kan kita lagi masa pandemi COVID-19 nih Kak. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini kita juga sudah memasuki bulan puasa. Nah, untuk mengatur pola hidup sehat kita seperti gizi seimbang, aktivitas fisik, apakah gizi seimbang itu harus mahal atau bagaimana Kak? Ya, sekarang kita sudah masuk ke bulan puasa ya, sudah masuk ke bulan Ramadan untuk umat Islam. Kemudian kita juga sedang ditimpa suatu ujian cobaan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Jadi kita sebisa mungkin harus menjaga kesehatan kita, terutama daya tahan tubuh kita, sistem imunitas tubuh kita supaya tetap bagus, tetap sehat, supaya kita insya Allah jangan sampai terkena yang namanya COVID-19 itu. Jadi tetap pada prinsipnya adalah kita harus mengkonsumsi gizi seimbang, karena di gizi seimbang itu sudah sedemikian rupa diatur dari komposisi bahan makanannya gitu. Jadi di mana kita memerlukan yang namanya vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Jadi selama puasa ini kita harus tetap mengkonsumsi yang namanya makanan bergizi seimbang, terutama pada saat sahur, kemudian pada saat makan malam. Nah, jadi gizi seimbang yang kita maksud di sini adalah sesuai dengan isi piringku seperti ini. Jadi isi piringku di sini terdiri dari makanan pokok, kemudian dari lauk dan pauk, ada terdiri dari lauk hewani dan lauk nabati, kemudian ada sayur dan juga ada buah. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang seperti ini, yang lengkap seperti ini, insya Allah kita akan terjaga kesehatannya, sistem imunitas kita akan bagus karena di sini sudah terdiri dari protein, kemudian ada vitamin dan juga ada mineral, serat serta antioksidan yang bagus untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita kayak gitu. Nah, untuk tips juga nih untuk pada saat puasa seperti ini, jadi pada saat sahur gitu ya. Kita harus mengkonsumsi makanan yang bisa memberikan kita energi yang cukup sampai nanti pada saat waktunya berbuka gitu. Jadi supaya nggak di tengah hari kita sudah cepat merasa lapar atau cepat merasa haus gitu. Jadi tipsnya nih, pada saat sahur kita harus mengkonsumsi karbohidrat jenisnya karbohidrat kompleks. Karena apa? Karena karbohidrat
karbohidrat kompleks itu lebih tinggi seratnya. Nah, serat tadi itu membuat gula darah kita lebih lambat diseratnya sehingga gula darah kita stabil. Nah, kalau stabil itu biasanya akan tetap kita berenergi, jadi kita nggak lemes selama puasa. Kemudian tips yang kedua itu kita harus mengkonsumsi sayur dan buah yang tinggi air. Supaya apa? Supaya kita nggak cepat merasa haus gitu. Jadi diusahakan mungkin pada saat sahur itu bisa mengkonsumsi sayuran, boleh sayuran berkuah ataupun sayuran lain yang cukup tinggi kandungan airnya. Kemudian menjelang imsak gitu ya, kita boleh konsumsi buah, ditambah juga nanti dengan konsumsi air mineralnya seperti itu. Baik. Kan di YouTube nih, di YouTube ataupun di media sosial itu lagi ramai pembuatan kopi dalgona nih Kak. Menurut Kakak sebagai ahli gizi nih, apakah kopi dalgona itu baik nggak dikonsumsi secara berlebihan, atau mungkin untuk anak-anak itu baik nggak untuk tumbuh kembang si anak ini? Menurut Kakak tuh gimana? Oh iya ya, sekarang lagi tren ya di media sosial itu tentang kopi dalgona. Saya juga lihat kayak, jadi kalau menurut dari sudut pandang gizi terhadap kopi dalgona itu, sebenarnya kopi dalgona itu tidak dilarang karena juga tidak menimbulkan efek yang tidak baik untuk kesehatan, itu juga tidak gitu. Jadi sebenarnya kopi dalgona itu boleh-boleh saja dikonsumsi karena kan bahan dasarnya terdiri dari susu, yang kemudian ada kopi. Nah, itu juga sebenarnya bagus kok untuk kesehatan, jadi diperbolehkan. Tapi memang kita tidak boleh mengkonsumsi sesuatu itu secara berlebihan karena pasti punya efek yang buruk kalau sesuatu itu dikonsumsi secara berlebihan. Sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah konsumsi gulanya, asupan gula, karena kita dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan melalui tadi gizi seimbang, ada di tumpang gizi seimbang itu, yaitu kita harus membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak atau minyak gitu. Jadi untuk konsumsi gula dibatasi dalam sehari itu maksimal 50 gram atau kira-kira 4 sendok makan. Nah, kalau di komposisi bahan kopi dalgona itu sendiri gimana ya? Kita tahu kan biasanya perbandingan 1:1 antara kopi dan juga gula. Ada kopinya itu 2 Kak. Ya berarti misalkan kopinya 2 sendok, berarti gulanya 2 sendok. Iya. Gitu kan, itu yang dimasukkan 1:1 gitu. Nah, gitu. Kalau misalkan kopinya 2 sendok, oke, kita kebutuhannya tadi maksimal 4 sendok. Berarti masih aman. Tapi kita harus ingat, kita bukan hanya konsumsi gula itu hanya pada saat kopi dalgona aja kita minum. Kita konsumsi gula juga di minuman atau di makanan lain gitu ya. Mungkin nggak dalam sehari selain kopi dalgona, misalkan minum minuman manis yang lain, minum sirup atau mungkin minum es yang lain gitu ya. Kemudian di makanan itu juga sebenarnya ada kandungan gulanya, seperti di makanan pokok, sumber karbohidrat itu juga sudah mengandung gula. Kemudian di buah itu juga sudah mengandung gula. Atau biasanya kita masak nih suatu masakan itu suka nambahin bumbu gula, bumbu garam. Nah, itu kan berarti kita juga sudah ada tambahan asupan gula dalam makanan kita sehari-hari. Nah, itu yang harus kita ingat. Kalau kita mau konsumsi kopi dalgona, kita harus ingat makanan sehari kita sudah berapa banyak gula yang masuk dalam tubuh kita gitu. Sebenarnya jadi pada prinsipnya boleh, asalkan tidak berlebihan, dan mungkin lebih baik juga tidak dikonsumsi setiap hari seperti itu. Jadi sebenarnya sih kopi dalgona it's okay, bagus, apalagi kan dia bahan dasarnya pertama adalah susu. Susu itu kan bagus dari segi proteinnya, bagus untuk pertumbuhan gitu ya. Kemudian juga dia mengandung vitamin dan mineral gitu. Jadi boleh sebenarnya asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Berarti itu semuanya boleh, asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Nah, ngomong tentang kopi dalgona nih Kak, kan sekarang ini depan kita ini ada jus nih Kak. Gimana sih cara pembuatan jus yang baik dan benar itu seperti apa sih Kak? Oke, jadi gini, kalau kita menyarankan ya dari segi kesehatan daripada kita konsumsi kopi dalgona sering-sering gitu ya, karena kan tadi mungkin bisa risiko dari konsumsi gula yang berlebih gitu ya. Jadi lebih baik kita konsumsinya jus buah. Karena apa? Tadi buah itu mengandung sumber serat, mengandung sumber vitamin dan mineral. Nah, yang mana vitamin mineral itu juga mengandung antioksidan, dan sayur dan buah itu bagus pada saat di masa-masa seperti ini, di tengah pandemi COVID ini. Jadi kita membutuhkan vitamin, mineral, dan antioksidan yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap bagus gitu. Jadi kita menyarankan dengan konsumsi jus buah. Nah,
di sini kita ada jus, yaitu jus buah jambu biji dimix dengan tomat. Kenapa saya menyarankan untuk mengkonsumsi ini? Karena di buah jambu biji sendiri ini kandungan vitamin C-nya itu cukup tinggi. Nah, vitamin C sendiri itu kan bagus untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tetap bagus, supaya tetap sehat. Nah, kemudian dari tomat itu mengandung lycopene sebagai antioksidan. Antioksidan ini untuk menangkal radikal bebas gitu ya. Jadi supaya tubuh kita, imunitas tubuh kita itu tetap bagus gitu. Jadi campuran jus buah dari jambu biji dan tomat ini sangat bagus untuk meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh kita tetap optimal gitu. Nah, kemudian kalau misalkan bagi orang yang agak kurang yang suka dengan manis gitu ya, maksudnya suka dengan manis, jadi boleh ditambah misalkan sedikit dengan gula, asalkan tidak banyak-banyak, maksimal 1 sendok makan aja untuk menambahkan gula, atau mau misalkan diganti dengan susu kental manis. Biasanya kan orang kalau ngejus sukanya ditambah dengan susu kental manis gitu ya, boleh, tapi tidak boleh banyak-banyak gitu. Atau mungkin lebih bagus lagi bisa diganti ke jenis gula yang lain, misalkan madu gitu ya, karena madu itu juga dia punya fungsi untuk kesehatan tubuh gitu. Jadi boleh aja mau ditambahkan gula ataupun susu kental manis atau pengganti misalkan tadi madu, asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Sekali lagi, semuanya tidak berlebihan, secukupnya. Baik, terima kasih Kak Desi atas waktunya. Sekian dari Dikman hari ini. Bagi yang penasaran guys, bisa komen di kolom komentar YouTube kami atau mungkin bisa DM ke Instagram kami. Terima kasih, dah.